ada temen yang nggak ngerjain PR disabet sama guru pakai rotan gitu. Itu gue bener-bener terus orangnya terang-terangan, you, me, hotel, together. Harus tepok-tepok. Oke, sekarang kita udah bareng sama mahasiswa juga, anak muda, berprestasi tentunya. Yoi. Aziz Faizullah Abidin, apa kabarnya Gokil. sekarang? Alhamdulillah baik, luar biasa. Makasih Fabi, Amu juga. Selamat malam. Siap. Oke. Makasih Aziz udah nyempetin waktunya. Ini di sana berarti, ini sekarang posisi Aziz lagi di Jepang ya? Iya, lagi di Jepang. Tepat banget di Senda. Di Sendai. Wih. Oke. Kelihatan sih Sendai, dari iya, background-nya. Dari ini ya, Be. Si apartemennya ya, Udah. gaya-gaya Jepang. Udah Naruto banget sih, ya nggak sih? Wih, gokil. Iya. Berarti taruh di Sendai itu berarti universitas apa tuh? Tohoku Tohoku University. ya? Tohoku ya? Alhamdulillah Jadi, banget. alhamdulillah Baru-baru banget apa? ini disematkan nomor 1 di Jepang. Orang pada Wih, cukup bangga ya. Wih. kan Mantap. teman-teman di sini bisa tahu tuh ada bintang tamu kita itu mahasiswa universitas nomor 1 Jepang, bukan main-main ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi di sana nih kondisinya lagi pandemi juga kan pasti yang Iya, kemarin-kemarin. lagi Nah, corona sih. itu gimana sih? Apa namanya? Yang lu rasain pas Ini ya, pandemi? kalau di Jepang itu yang mungkin membuat dia lebih dari negara lain itu memang orang-orang itu conscience-nya tinggi. Jadi memang ketika dibilang pandemi, PSBB misalkan, mereka itu benar-benar waspada. Entah itu pakai masker, cuci tangan, dan memang ketika ada peraturan pemerintah itu benar-benar diikutin. Makanya pernah ada satu waktu kayak gua itu shopping ya, itu nggak pakai masker. Dan itu benar-benar diliatin semua orang, itu budaya banget. Dia nggak pakai masker itu berasa berdosa. Tapi nggak ada hukuman dari pemerintahnya. Nggak ada sih, nggak ada kayak patroli suruh pakai masker, nggak ada. Tapi semua orang memang ngikutin gitu. Tapi gue pengen tahu deh, Jis. Ini kan, gue nggak tahu ya di Jepang libur apa enggak. Tapi kan kalau di Indonesia sendiri kan libur. Berarti emang lu lagi menetap ya, bukan karena kejebak atau sebenarnya pengen pulang tapi nggak sempat pulang gitu. Nggak ada sih, malah orang-orang yang di Indonesia agak susah. Dia mau pulang tapi nggak bisa. Ya kan ditutupkan sama Jepang yang mau mendarat di situ. Tapi yang dari Jepang keluar juga nggak bisa berarti ya? Sebenarnya bisa, tapi nggak dianjurkan gitu. Terutama untuk kita yang beasiswa kan harus tanda tangan setiap bulan atau harus ada pengumuman lah untuk tanda tangan online. Nah itu nggak disarankan sih, karena harus tetap di Jepang. Oh, berarti Gitu. maksudnya warga Jepang pada umumnya tetap bisa dong keluar gitu. Tetap Iya nggak sih dilarang. sebenarnya iya. Tapi apa ya, orang Jepang itu mungkin ngerasa lebih aman di negara sendiri sih. Iya. Iya sih. Ngapain berpergian? Tapi berarti kegiatan lu sehari-hari itu keganggu nggak sih? Apa biasa aja gitu? Maksudnya Jepang kan terkenal sama digitalisasinya. Jadi maksudnya kalau di Indonesia kan baru banget nih, kita masuk ke dunia baru, segalanya pakai teknologi. Kayak sekarang wawancara kita pakai ya gampang lah, jarak jauh bisa. Di Jepang ini apakah terganggu atau lu kayak biasa aja udah? Sebenarnya orang-orang itu biasa aja sih. Mungkin gue pribadi yang agak-agak nggak enak ya, karena terbiasa. Gue sendiri kan biasa sama kelas gitu, feeling masuk kelas, semua orang maksudnya fokus. Ketika online kelas kan kita ya ikut dengerin aja kan. Dan kadang-kadang itu yang agak menurunkan apa ya, fokus sih. Tapi kalau secara sistem sih semua ini udah teratur, lumayan teratur. Sempat ada kayak testing seminggu 2 minggu agak technical difficulty, tapi habis itu lancar jaya sih. Oh, mantep. Dari teknisnya lancar. Tapi kalau menurut lu pribadi nih, pengalaman buat menerima atau meresapi pembelajaran yang diberikan sama dosen-dosen gitu, ada beda jauh atau ada beda sedikit atau nggak beda sama sekali mah? Relatif sih, karena memang ada dosen yang gaya dia di kelas online dengan di kelas yang offline tuh nggak jauh beda gitu. Tapi ada juga yang karena kelas online dia cuma ngasih PR, tugas, terus video. Akhirnya orang itu bisa apa ya, istilahnya fokus iya, fokus enggak gitu. Terserah aja sih. Oh iya, berarti beda-beda dikit lah ya sama kita-kita ya yang di Indonesia. Sesuai tipe dosen. Tapi ini menarik ya. Gue sebenarnya pengen ngebahas lebih jauh dari itu. Jadi yang menarik dari lo kan mungkin yang membedakan sama gue sama Fabi sama teman-teman yang lain adalah lu kuliah di luar sedangkan kita di Indonesia gitu kan. Nggak, maksudnya pertanyaan gue adalah emang lu pengen ke Jepang itu dari awal banget dari kecil bercita-cita untuk ke Jepang atau kayak gimana sih? Apa atau mungkin Jepang ini justru
pilihan kedua, pilihan ketiga, atau lu malah kecebur gitu nggak sengaja, gimana tuh Jis? Jujur ya, mungkin udah pengen banget ke luar negeri sejak mungkin SMP atau masuk SMA ya. Karena memang dulu kan merasakan ya, sempet dulu waktu kecil sekolah di Inggris waktu SD. Wow. Dan memang ada beda, ada feel yang beda banget antara edukasi pendidikan di Indonesia sama di luar negeri. Entah itu dari pembangunan pendidikan si karakter, entah dari pembelajaran atau dari sistem segalanya gitu. Itu lu sempet di luar negeri itu maksudnya gimana tuh? Lu Jadi dari kecil di luar atau gimana? Jadi dulu ibu gua kan ngambil S2 S3 di Inggris. Habis itu Oh, gua lahirnya sih di Indonesia gitu. Kecuali adek lahirnya di mungkin di Indonesia. Inggris. Iya. Waktu umur 1 tahun dibawa ke Inggris. Akhirnya SD di sana gitu. Sampai kelas 3 SD kurang lebih. Gitu. Oh, berarti kecil di Inggris justru ya, bukan di Iya Indonesia ya? gitu. Jadi mungkin kalau dibilang bahasa ibu bisa dibilang mungkin Inggris gitu. Karena bahasa kedua yang dipelajari emang bahasa Indonesia baru. Kalau bahasa pertama lu Inggris berarti lu sempet ngerasain apa terbata-bata atau Iya. kayak Jadi malah gak bisa bahasa Indonesia? Culture shock bahasa culture shock Indonesia. banget. Ya. Oh, culture shocknya ada. Gimana tuh, Jis? Apa aja yang lu rasain? Jadi waktu pertama kali ke Indonesia kan nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Masuk SD itu langsung pakai bahasa Indonesia kan semuanya kan. Iya. Akhirnya nggak ada yang bisa kecuali apa ya MTK gitu. Karena MTK kan hampir nggak ada bahasa gitu. Ya udah, Iya. Oh ya. iya, angka semua ya. Ya. Iya, Bahkan bahasa Inggris pun nggak bisa karena bahasa Inggris disuruh terjemahin dari Inggris ke Indo misalkan atau ke Inggris. Jadi Malah dulu pelajaran bahasa Inggris gak bisa ya. iya, jadi dulu pernah dapat UTS atau UAS gitu. Suruh terjemahin bahasa Indo ember kan. Kan gue taunya bahasa Inggris kan, ember. Kayak, oh dikira sinonim kali ya. Akhirnya gue tulis fire gitu. Ember jadi api gitu. Nah, Yes. ini menarik nih. Maksudnya lu pernah ngerasain belajar di Indonesia walaupun setelah di Inggris, dan lu pernah juga belajar di Inggris gitu waktu kecil. Secara kasar deh, maksudnya nggak usah detail-detail banget. Menurut lu perbedaan yang paling kentara gitu, yang paling kelihatan dari pendidikan di Inggris sama di Indonesia itu apa, Jis? Sebelum nanti kita masuk ke Jepang ya. Karakter Karakter. banget. Gimana Gimana? dididik disiplin, tapi disiplin yang memang kesadaran sendiri, bukan berdasarkan punishment misalnya di Indonesia. Karena waktu SD gue bener-bener kaget banget ngeliat ada temen yang gak ngerjain PR disabet sama guru pakai rotang gitu. Itu gue bener-bener hatinya tuh kayak turun gitu, nggak kebayang. Karena di Inggris gak ada yang kayak gitu. Bener-bener anaknya tuh memang apa ya, dari dalam sendiri tuh memang ada apa ya, motivasi untuk ngerjain sesuatu. Dia sadar bahwa itu bagus dan itu memang moralnya tinggi gitu. Oh, bagus sih. Sebagai orang Indonesia, walaupun lu sudah pernah tinggal di luar, lu ada kendala nggak sih? Maksudnya pertama kali di Jepang, apakah ada hal-hal yang membuat lu homesick atau membuat lu nggak betah atau membuat lu merasa asing gitu di negara orang, itu ada nggak? Kendala apa gitu? Kalau bahasa, karena lu udah di Inggris dan lu ngambil international course ya, jadi mungkin nggak terlalu keberatan, tapi hal-hal lain gitu kayak misalnya budaya dan sebagainya ada nggak, Jis? Budaya ada sih, culture shock banget gua ketika shock orang Indonesia tuh apa ya, ini masalah waktu ya, manajemen waktu, telat dan sebagainya. Kalau orang Indonesia kan misalnya kita sebut jam 10 ketemuan, itu 10.30 kalau dia temen nggak apa-apa kan, oke lah gitu. Kita Nggak bilang datang juga OTW nggak gitu, apa-apa padahal kan? sebenarnya baru mandi gitu, itu oke lah ya kan. Bedanya kalau di Jepang gimana? Jepang itu dibilang jam 10, jam setengah 9 udah, jam setengah 10, jam 9.20 misalnya udah datang gitu. Kaget gua sebagai orang. Tapi Apalagi itu kalau orang 9.20 yang baru ketemu gitu, baru pertama kali kenalan mau ketemuan, pasti datang awal gitu. Nggak pernah ada kasus telat, gua nggak pernah ngerasain. Tapi 9.20 bukan yang nggak tepat waktu juga, Jis. Sebenarnya nggak bisa bilang enggak, tapi Jauh ya. waktu gua tanya itu mereka tuh nggak mau apa ya, mengecewakan orang, apalagi dia baru pertama kali ketemu gitu. Ya paling enggak 15 menit sebelum, 10 menit sebelum gitu. Ada. Saking menghargai waktunya ya. Iya. Dan kereta jelas banget jam segini, jadwal seharian tuh bener-bener sampai menitnya ini jalan gitu. Nah, itu sih pelajaran. Ya nyambung dengan hal ini gitu, maksudnya selain ketepatan waktu, disiplin waktu ini, menurut lu ya ini juga buat yang nonton, buat gua sama Fabi juga belajar, maksudnya ada nilai-nilai dari orang Jepang atau kebudayaan Jepang yang bisa dijadikan pelajaran buat kita orang Indonesia apa? Menurut lu sendiri, yang lu udah dapetin? Ini ya budaya kesopanan sih. Itu menurut gua penting banget. Dan di sini kerasa banget gitu. Bagaimana orang-orang menjunjung yang walaupun di Indonesia juga ada ya. Maksudnya dia menjunjung yang lebih tua, dia yang lebih muda misalkan. Itu memang Islam gitu. Dan gua kerasa ini orang Jepang ada banyak nilai Islamnya gitu. Dan apa ya? Kadang gua merasa
kok ini tuh harusnya bisa kuat banget di Indonesia gitu, tapi kok kayaknya ada yang kurang, entah apa nggak tahu gitu. Pendidikannya kurang atau gimana nggak tahu. Oh, jadi menghormati itu ya. Itu Hmm. berarti Disiplin, menghormati. Tapi Itu juga ada Pep. beberapa hal yang apa ya? Gua nggak enak juga gitu, nggak bisa klop dengan budaya Jepang. Hmm. Yaitu individualisme sama ini ya, istilahnya orang dalam, orang luar gitu. Pertemanan dalam dan luar. Oh, circle gitulah Ya, istilah. circle-nya lah gitu. Karena di sini kalau geng bener-bener geng banget gitu. Kalau di Indonesia kan kita misalnya di angkot nih ketemu orang kita ngobrol atau minimal salaman tuh kan ada gitu, bisa banget kan. Atau misalnya di pesawat sebelahnya orang Indo kan ngobrol panjang bisa kan. Iya. Bisa. Di Jepang tuh gua hampir nggak pernah diajak ngobrol kayak gitu tuh. Di tengah Mungkin jalan disalam disapa udah. disapa pernah Iya. tapi. Pernah tapi apa ya? Nggak sampai Indonesia feelingnya wah friendly banget nih nggak gitu. Oh. Mungkin itu yang bikin bule-bule ke Indonesia ngomongnya Indonesia friendly. Iya Padahal gitu. Iya. iya kan? Itu gua seneng banget kayak di Indonesia lagi nunggu bis misalkan sebelahnya ada siapa gitu, om atau siapa, ngobrol enak tuh bisa gitu. Dari mana, budaya apa itu. Karena Indonesia kan memang walaupun Indonesia itu satu gitu, tapi dia kan banyak banget verifikasi apa, ininya luas banget. Entah lu dari suku apa, ngomong bahasa daerah apa, pendidikannya apa, pengalaman apa. Tapi di Jepang kayak apa ya? Emang ada kesukuan gitu ada, budaya daerah mungkin ada, tapi nggak sampai kuat kayak di Indonesia bisa jadi topik yang enak gitu, seru ngomong gitu. Oke. Kurang. Berarti terlepas dari tadi masukannya buat orang Indonesia disiplin, buat menghormati, tetap kita nih semua yang nonton terutama tetap harus bangga buat jadi orang Indonesia karena kita friendly banget men. Bangga. Gak cuman mahasiswa. Nah, mahasiswa Indonesia. Ini pertanyaan yang harus gua singgung di sini. Lu kan udah di luar nih, Jis. Maksudnya ya tapi lu harus mengakui bahwa lu orang Indonesia. Di luar bahwa lu pernah tinggal lama di Inggris dan sekarang lu kuliah di Jepang dan ada potensi lu melanjutin di luar negeri juga nanti S2 S3. Siapa yang tahu kan. Tapi lu sendiri sebenarnya soal cita-cita gitu dan impian lu ke depan lu tetap bakal balik Indonesia kan atau emang lu Nah, udah itu jelas. Gua apa ya, mau tinggal di luar pun paling enak di Indonesia. Wah, mantep. Respect. Tapi nah iya tadi cita-cita lu sendiri apa Jis? Maksudnya ya ini emang agak jauh sih tapi kalau ya secara mungkin dari kecil atau sekarang ada perubahan cita-cita lu untuk ke depannya itu apa lagi yang pengen lu raih gitu setelah selesai kuliah mungkin? Kalau ada cita-cita gue pengen banget ini ya, kerja di PBB gitu. Ambil suatu posisi gitu. Entah jadi perwakilan representatif Indonesia ke PBB permanen atau gue jadi salah satu staf di PBB misalkan. Dan di luar itu gue juga pengen ngambil bisnis. Entah itu startup atau gue jadi representatif apalah gitu misalkan. Berarti Karena jangka di panjang. samping ngambil mungkin politik S2, gue juga kepikiran ngambil MBA. Magister of Business Administration. Itu juga. Oke. Yo, Pep. Giliran lu, Pep. Sebenarnya tadi kan mimpi-mimpi jangka panjang. Ya, mimpi-mimpi jangka panjangnya Aziz. Nah, buat jangka pendeknya kira-kira ada planning-planning tertentu nggak nih? Yang kalau bisa dalam tahu itu ya 1 tahun ini gue pengen ya bukan tamat sih tapi pengen inilah apa ada achievement dalam bahasa Jepang paling enggak. Gue Desember mungkin mau ambil JLPT sih, si tes bahasa Jepang gitu di sini. Oke, berarti biar bisa jadi polyglot nggak tuh? Yoi. Kita doain. Lu buat sekarang udah nguasain berapa bahasa, Jis? Apa ya, Inggris, Indo, Jepang. Sebenarnya di madrasah kan belajar Arab, tapi gua nggak gitu-gitu bisa sih. Cuman untuk ulangan doang kan. Gitu. Nantilah kita doakan semoga makin banyak. Sebenarnya ada pertanyaan terakhir sini, Jis. Dari enggak, sebelum terakhir, Pep. Sebelum terakhir. Lu di Jepang, Jis. Lu wibu nggak, Jis? Wibu. Enggak wibu kayak gua di Indo sih, kalau boleh jujur. Ada moderasi gitu lah. Gitu. Gua ada temen yang agak wibu di sini orang Jepang juga. Dan itu ngobrolan antar wibu gitu. Kalau di masyarakat gua biasa aja. Gitu. Tapi aja, gitu. Iya, ini maksudnya hiburan lu di sana itu apa, Jis? Maksudnya ya manusia selain sandang pangan papan juga pasti kan kalau stres juga butuh refreshing, hiburan. Itu pasti
kemana Jis? Maksudnya apa yang lu? Jalan-jalan kah atau ngapain kah gitu? Oh iya, kalau pra corona sih, gue sering banget ikut event, suka banget ke cultural exchange gitu, language exchange. Jadi gue dulu pernah diajak ke ini SMP namanya Dainohara di deket Sendai gitu. Gue presentasi tentang budaya Inggris sama Indonesia. Itu anak-anak seru banget gitu. Walaupun awalnya pendiam, orang Jepang tuh pendiam banget gitu, yang anak SMP-nya gitu. Apa namanya? Kalau dibilang apa sih istilahnya? Ya pokoknya pendiam aja gitu. Nurut-nurut banget gitu. Tapi waktu ngobrol lama-lama jadi asik juga. Gitu. Itu seru. Oke. Sama mungkin gua kan punya motor, jadi gua suka jalan-jalan sih kadang-kadang. Lu punya motor? Iya. Motor Harus di sini ada murah. SIM nggak? Harus ada SIM. Jadi ganti dari Indo ke sini, habis itu tes gitu. Oh. Sebenarnya kerennya itu sih Mu, bedanya dia sama kita, dia refreshingnya ada manfaatnya Mu. Itu bedanya. Ini refreshingnya presentasi loh, bayangin. Iya. Lu ngapain bis sekarang? Refreshing. Gue sekarang refreshingnya ya tidur, makan yang banyak, biar sehat kan, gak kena corona. Pak Abi kan komunikasi Jis, jadi dia refreshingnya wawancara orang gitu. Kayak tadi. Ini refreshing ya? Ini refreshing banget. Refresh. Di Jepang tuh lu pernah ada pengalaman seru melihat sesuatu yang aneh atau indah nggak, Jis? Kayak Aneh atau indah. Misalkan ya itu maksudnya aneh dan indah kan itulah yang keren. Unik. Gua ini sih pernah diajak apa ke permandian air panas gitu sama kakek-kakek Jepang. Calon deket gua gitu. Jadi gue ceritanya aneh gitu. Jadi apa? Gue lagi jalan-jalan gitu sama teman-teman apa satu jurusan. Lagi ke tempat art museum gitu. Namanya Ikebana. Jadi orang-orang tuh gimana bikin apa flower arrangement. Habis itu di sebelahnya ada tempat lukis, exhibition gitu. Gue waktu masuk ngeliat ini lukisan bagus nih. Terus orang yang punya datang ngobrol gitu ngampirin orang kakek-kakek Jepang gitu ngajak ngobrol. Oh ini kamu suka ini ya gini. Ya asik ya gini dari mana? Toku ngobrol-ngobrol. Terus habis itu ngajak, mau nggak kalau kita makan bareng gitu. Terus gue, orang-orangnya baik gitu kan. Terus dia ini apa si ini ya alasannya ini aku mau bayarin kok, bayarin. Ya udah gue ikut kan. Makan ya gratis lah gitu. Yang penting halal, gratis. Habis itu diajak di message gitu pas udah selesai. Kamu mau nggak kita ke pemandian air panas bareng? Terus gue cowok bareng air panas. Terus gue ini kakek-kakek ngapain ya? Gue agak mulai takut kan ya. Gitu. Serem sih, iya banget. Pemandian air panas itu kayak di Naruto gitu. Yang kayak di Naruto gitu. Ada batu-batu, bambu-bambu. Iya. Terus apa ya? Gue kaget banget orang-orang itu bener-bener telanjang gitu. Maksudnya cowok-cewek ya ragu ya. Enggak maksudnya itu cowok-cowok. Sebenarnya ada cewek cowok ya, tapi gue enggak masuk. Enggak berani gue. Ya. Yes, Abi mah berani banget itu. Enggak gitu. Mungkin lu dianggap anaknya kali sama kakek itu, inget Ya. Mirip. Gua rasa itu bukan orang guys. Itu malaikat kayaknya. Iya. Di Jepang bentuk setannya gimana Jis kalau boleh tahu Jis? Banyak sih, beda-beda. Ada kayak setan. Ada folklore juga kan di Jepang banyak iya. Pokoknya aneh-aneh lah, ada kayak setan untuk kucing, ada setan untuk beruang, setan untuk gunung, setan untuk pohon. Semua hal tadi setannya gitu. Yokai namanya. Enggak. Tadi gue penasaran Jis. Bapak-bapak pelukis itu ngajak ngobrol lu doang? Apa segerombolan lu? Iya kan serombongan. Oh enggak kan dia ke tempat lukisnya sendiri. Dia misah gitu tadi. Oh lu misah. Ada temen gue juga cewek berdua kan masuk gitu ngobrol lihat lukisan. Dia ngajak ngobrolnya berdua sih, tapi fokusnya ke gue gitu. Abis itu yang diajak berenang lu doang gitu kan? Iya. Diajak makannya gue doang, lukisnya juga gue doang. Diajak makan lu doang, yang diajak berenang lu doang. Iya. Kenapa dia lu berenang? Beda banget ya. Berenang sama berenang. Terus tadi ada cerita lain nggak sih maksudnya selain yang ini gitu? Apa teman gua juga yang satu kamar juga dulu satu sekolah, Dani itu dia lagi jalan nih di kota ya kan, bener-bener tengah kota rame banget. Terus ada orang-orang yang lagi megang palang gitu, sign gitu, pokoknya ngajak-ngajak gitu ya, kayak apa advertisement. Terus dia diajak gitu, come here gitu, hotel together gitu.
ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu belak-belakan. Goks banget goks. Terus kan bingung ya, saya kan nggak tahu kan, dan ini maksudnya apa gitu ya, I don't speak Japanese ya gitu-gitu aja kan. Terus orangnya terang-terangan, "You, me, hotel, together." Brought to you by Production.